Ya, terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati dan banggakan, Pak Gubernur Lemhanas beserta jajaran, Pak Sekjen Wantanas beserta jajaran, selamat bergabung atas penugasan barunya Pak Sekjen, dan kita doakan ini Sekjen kedua dalam sejarah Republik yang nanti akan ditemui Ketua Wantanas, gitu Pak ya. Uh, Tadi kalau kita dengarkan ide-ide fresh dari rekan-rekan anggota Komisi 1 kayaknya mengukuhkan prinsip bahwa anak-anak muda itu urusan orang tua, Pak. Jadi yang mikirin apa namanya terkait dengan perpolitikan ke depan, peranan generasi muda ke depan, nah tentu ini butuh pemikiran-pemikiran dari kita semua dan bapak-bapak senior yang saya sangat hormati, dan poinnya sangat valid. Nanti mungkin Pak Gubernur sama Pak Sekjen bisa memberikan tanggapan, karena kita hidup di dunia di mana beberapa tahun lalu media sosial dan lain sebagainya dianggap sebagai harapan, Pak. Dianggap sebagai ini proses demokratisasi yang sesungguhnya. Ini saatnya di mana masyarakat kecil yang tidak mempunyai kapital, yang tidak mempunyai apa dalam tanda kutip nama atau anak seseorang bisa menyuarakan hal-hal dan didengar oleh dunia. Tapi makin kesini kayaknya makin amburadul, Pak. Jadi perlu juga bisa dipikirkan bagaimana dunia, bagaimana Indonesia bisa menghadapi era digital politics ini, di mana banyak platform-platform media sosial saat ini mungkin memberikan suara kepada masyarakat kita. Tapi kalau kita lihat seperti TikTok salah satu contohnya, ini ada akun bodong, followersnya 1 orang, membuat satu video yang nonton 14 juta orang dan bisa jadi headline berita nasional dan bisa menjadi penggerak dari institusi negara. Ini apakah kita akan mengarah ke sana ke depannya? Tentu butuh kajian yang kajian yang sangat komprehensif. Tapi bukan itu poin inti saya, Pak. Nanti kita jam 2 akan menyelenggarakan rapat dengan Badan Intelijen Negara. Kemarin kita rapat dengan Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Disampaikan juga di sini salah satunya oleh Pak Kepala Staf Angkatan Darat bahwa terkait dengan penanganan isu di Papua, beliau menyampaikan ada bedanya, Pak. Kalau kita lagi perang katanya musuhnya 10, mati 5, tinggal 5. Kalau di Papua agak beda. Musuh 10, mati 5, tumbuh 1000. Karena banyak anggota-anggota keluarganya, kerabatnya yang tadinya masih bimbang apakah join dengan kubu satunya lagi, tapi dengan kematian dari keluarganya mereka terkukuhkan justru di situ. Nah, yang jadi pemikiran kita apa? Yang jadi pemikiran kita adalah tentu di sini penting sekali bagaimana Indonesia bisa memantapkan operasi intelijennya. Nah, kita kemarin agak ini Pak Gub sama Pak Sekjen agak dibuat sedikit bingung dengan adanya statement dari Presiden bahwa Kementerian Pertahanan dijadikan sebagai orkestrator dari operasi intelijen di Indonesia. Ini yang kita butuhkan tentu adanya kajian yang benar-benar bisa merepresentasikan kebutuhan real saat ini dan ke depan terkait dengan operasi intelijen kita di sana. Siapa yang memegang komando? Apakah diperlukan adanya revisi-revisi yang diperlukan baik secara undang-undang ataupun yang lainnya? Karena permasalahan di Papua ini dari 2019 saat pertama kali saya dilantik sampai saat ini kayaknya arahnya makin ke lebih parah, Pak. Bukan membaik tapi lebih hangat kayaknya. Makin ke sini. Nah, ini tentu kita membutuhkan tanggapan dan juga kajian-kajian dari Bapak yang bisa disampaikan kepada kami, kira-kira arah atau jalur kita ke depan seperti apa. Kalau Pak Andi mungkin tadi Pak Niko juga menyampaikan agak bingung anggarannya turun karena beliau mungkin direct access langsung bisik kebijakan
presiden Bang Niko. Jadi jadi mungkin apa namanya, tapi yang kita butuhkan adanya gambaran baik dari Lemhanas ataupun Wantanas terkait dengan the elephant in the room. Isu Papua yang selama ini tidak kunjung pudar. Kita kunjungan ke Papua berapa kali, sampai perwakilan dari Kodamnya menyampaikan, Pak, kita itu masyarakat di Papua katanya enak juga, bahwa dicetuskan terus, didengungkan terus di kupingnya bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Yang kita pengen dengar bagaimana caranya mempapuakan Indonesia, bukan mengindonesiakan Papua, katanya seperti itu, Pak. Yang saya tangkap dari perwakilan TNI kita di sana, apakah ada jalur baru ke depan yang bisa menjadi breakthrough, walaupun nanti jawaban klasik dari pejabat-pejabat negara pasti ini isu membutuhkan jangka waktu yang panjang, tidak akan selesai dalam waktu singkat 5, 10, 15 tahun ke depan, tapi kita butuh adanya pencanangan satu visi atau gagasan yang bisa benar-benar menyelesaikan isu di Papua ini, seenggaknya ada improvement sedikit dalam 10-15 tahun ke depan. Nah, saya ingin dengar tanggapan dari Gubernur dan Sekjen Lemhanas dan Wantanas. Terima kasih Pak Ketua.